Dan untuk membahas tema menarik kita kali ini, SBR 011, pilihan investasi di volatilitas tinggi, kita akan berbincang melalui Zoom bersama dengan Bapak Singgih Gunarsa, selaku Kasubdirektorat Analis Keuangan dan Pasar Surat Utang Negara, Direktorat Surat Utang Negara DCPPR, Kementerian Keuangan. Kita akan langsung sapa saja. Pak Singgih, selamat sore, apa kabar Pak? Selamat sore semua. Kabar baik, alhamdulillah, Mas. Terima kasih Pak Singgih sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Sebelumnya kami ucapkan selamat terlebih dahulu Pak, hari ini untuk SBR 011 sudah diluncurkan dan semoga bisa mendapat sambutan dari masyarakat. Nanti kita akan coba bahas bagaimana perkembangan terkini pasca diluncurkan pada pagi tadi. Tapi sebelumnya mengawali perjumpaan kita kali ini Pak Singgih, sebenarnya bagaimana strategi pembiayaan pemerintah khususnya terkait penerbitan SBN Pak di tengah kondisi pasar yang volatile pasca kenaikan suku bunga The Fed. Beberapa negara juga akan menaikkan suku bunga, bahkan ada yang sudah begitu, dan Indonesia juga diperkirakan di bulan-bulan selanjutnya akan terjadi juga kenaikan suku bunga. Pak Singgih. Terima kasih, Mas, atas pertanyaannya, ya, para pemirsa IDX Channel sekalian. Jadi, saya dapat disampaikan bahwa yang dapat kita pelajari ya dari masa pandemi tahun 2020, 2021, sekarang 2022 adalah bahwa uncertainty itu ada gitu di pasar keuangan global dan akan selalu terjadi ya. Yang pertama di tahun 2020 misalnya pemerintah sudah berusaha mengkonsolidasikan postur fiskalnya ya, tapi begitu ada pandemi itu mengembang lagi ya. Dan sementara sekarang begitu pandemi sudah mulai landai dan beberapa daerah bahkan sudah PPKM-nya level 1 include Jakarta ya. Dan sekarang ternyata ada lagi ya faktor-faktor yang mempengaruhi lagi nih, seperti tadi ya yang disampaikan bahwa ada penyesuaian ya global rates ya, yang utamanya sih dari yang inisiasi oleh The Fed ya di Amerika, bahkan di belahan dunia yang lain juga sudah banyak negara-negara yang sudah akan melakukan dan sudah melakukan menaikkan adjustment-nya seperti itu ya. Dan ditambah lagi dengan adanya risiko geopolitical tension yang sangat panas ya di Ukraina dan Rusia. Nah ini memang secara langsung maupun tidak langsung membawa pengaruh ya kepada pasar keuangan di Indonesia ya, begitu pula dengan pasar surat berharga negara ya. Jadi kita lihat bersama-sama bagaimana di awal tahun 2022 ini dari tone yang positif, kemudian yield SBN atau obligasi negara, baik itu yang konvensional maupun sukuk, mulai bergerak naik gitu ya, menuju equilibrium yang baru, dan kita sama-sama menantikan efeknya. Dan di sisi lain ya, alhamdulillah Indonesia ini secara makro fiskal itu saat ini berada dalam kondisi yang in a good shape ya, artinya posturnya ini udah sedang sehat ya pada saat ini ya. Kalau kita lihat misalnya kondisi makro, pertumbuhan ekonomi juga cukup robust di level 5%, inflasi terkendali ya, walaupun kita lihat ada tekanan mungkin nanti adanya kenaikan konsumsi di bulan Ramadan, tapi sepertinya BI kemarin sudah memutuskan sebenarnya repo rate-nya tetap gitu, SBY rate-nya tetap, sehingga diprediksi terkendali seperti itu ya. Lalu kita lihat juga ada data-data mengenai trade surplus yang all time high kemarin ya, yang juga memberikan sentimen positif di market ya. Apalagi ada statement presiden untuk mencabut status larangan ekspor CPO misalnya, itu kan artinya menambah gitu ya optimisme kita ke depan ya. Di sisi lain dari sisi fiskalnya sendiri posturnya juga sudah baik ya, seperti kita ketahui bersama. Penerimaan Indonesia itu penerimaan negara dari APBN itu saat ini kinerjanya sangat baik ya. Kalau para pemirsa sekalian perhatikan APBN kita kemarin, kita lihat bahwa saat ini kondisi budget kita masih cenderung surplus gitu, dan ini jarang terjadi ya di kondisi-kondisi sebelumnya. Jadi ini sangat sehat. Di sisi lain penerimaan bagus, terus pengeluarannya cukup on track gitu ya. Ya. Dan di sisi lain pembiayaan yang kita melalui utang ini juga sebagai tool yang yang alternatif ini ya, backstop lah istilahnya ya, untuk membiayai pembangunan ini. Jadi bagaimana caranya? Baik. Tentu saja dengan dengan strategi seperti yang
terukur, ya, oportunistik dan juga prudent lah seperti itu, Mas. Pak Singgi, di tengah volatilitas yang ada, baik dari sisi domestik maupun global yang terus membayangi perekonomian Indonesia dari awal tahun ini 2022, di mana pemerintah sudah menerbitkan 2 seri nih Pak, SBN Retail, ORI 021 dan SR 016. Di tengah volatilitas yang ada, bagaimana perkembangannya sampai sejauh ini? Karena untuk SBR 003 ini masih dibuka penawarannya sampai Juli 2022. Siap, terima kasih Mas. Jadi kalau kita lihat ya perkembangan investor retail ini sungguh luar biasa ya. Kalau kita lihat di ORI 221 misalnya ya, itu semenjak kita lakukan pendaftaran oleh secara elektronik atau ISBN, itu mengalami pertumbuhan yang luar biasa ya. Jumlah investornya kemarin untuk ORI 21 itu termasuk yang tertinggi ya semenjak adanya elektronik platform tersebut ya. Mencapai 56.000 gitu ya. Sedangkan investor barunya itu 24.000 orang ya untuk yang ORI 21. Begitu juga dengan SR 016 ya, dengan 44.000 ya orang jumlah investornya, dengan investor baru sebesar 20 ribuan juga ya. Jadi ini memang kondisi yang cukup encouraging ya, sangat potensial untuk digali lebih lanjut, karena memang untuk investor retail ini di saat pandemi justru kita lihat juga kenaikan SID juga luar biasa ya. Yang pertama teman-teman sudah mulai mengakses gitu ya trading saham, dan termasuk nih sepertinya coba-coba untuk berinvestasi di obligasi negara yang retail ya, karena memang cenderung aman dan sangat terlindungi lah ya dari volatilitas yang ada dibandingkan investor-investor khususnya yang equity seperti itu, Mas. Baik, yang terbaru SBR 011 hari ini diluncurkan. Kita ingin lebih mengenal lebih dekat, lebih dalam begitu terkait dengan pilihan investasi ini, keuntungan apa saja, kemudian kenapa harus berinvestasi di SBR 011, terutama di tengah volatilitas yang tinggi saat ini, kenaikan suku bunga The Fed, ancaman dari Rusia dan Ukraina, ada potensi kenaikan suku bunga di Indonesia, Pak Singgi. Siap. Jadi kalau misalnya untuk keuntungan berinvestasi di SBR-nya ada beberapa nih. Yang pertama tentu saja kita memberikan tingkat kupon yang sangat kompetitif ya, para pemirsa sekalian ya, 5,5% ya. Jadi kalau kita hitung di atas 7 days repo rate Bank Indonesia itu sekitar 200 basis point atau 2%. Ini sangat sangat potensial gitu ya, menguntungkan ya. Terus yang kedua adanya floating with floor lagi ya, jadi ada floating. Jadi ya, apabila nanti ke depan ya, kalau kita tadi seperti yang disampaikan sebelumnya bahwa kemungkinan BI akan menaikkan rate-nya gitu ya di akhir kuartal 3 atau kuartal 4, itu spread-nya akan kita jaga ya dengan adanya memang info yang sekarang itu sebesar 200 basis point. Artinya dia akan ikut mengadjust tuh nanti ya pada saat reset kuponnya ya. Jadi benar-benar itu melindungi investasi para pemirsa sekalian, investor terhadap volatilitas ya, itu market maupun volatilitas dari tingkat suku bunga itu sendiri ya. Jadi benar-benar investmentnya terjaga ya. Terus yang ketiga ya, ada early redemption juga ya, walaupun ini sifatnya non tradable, tapi apabila nanti membutuhkan, itu memang para investor bisa itu mengakses early redemption, walaupun kita harus menunggu ya sampai tahun Juni tahun depan ya. Jadi itu saya rasa 3 faktor itu yang akan sangat menarik ya untuk para investor, apalagi kalau kita lihat investor pemula yang masih mau coba-coba bridging antara konvensional deposito ke yang equity yang volatilitasnya lebih tinggi. Nah, Pak Singgi, mungkin ada kesimpulan sini dari profil risiko ini bisa dikatakan minim begitu, Pak? Betul, Mas. Jadi sangat minim sekali ya, selain dijamin ya pokoknya, lalu dijaga juga ya spread-nya gitu ya, spread untuk return-nya itu dijaga. Jadi dua ini benar-benar double protection lah kalau saya bilang ya dari volatilitas. Oke, terakhir Pak Singgi, ini berapa target yang ditetapkan oleh pemerintah dalam penerbitan SBR 011 ini? Kemudian untuk rencana selanjutnya setelah 3 seri ini, kemudian SBR 011 diterbitkan, ada rencana penerbitan lainnya tidak, Pak Singgi?
Jadi untuk tahun 2022 itu target yang diberikan oleh middle office kami itu sebesar 100 triliun rupiah ya, Mas. Jadi sekarang sudah 43-an ya dari dua retail terakhir ini yang ketiga ya. Jadi nanti sekiranya itu sesuai pipeline itu ada 7 ya, 7 penerbitan untuk yang retail ya, yaitu 3 dari yang konvensional dan 4 dari yang retail ya. Jadi nanti setelah SBR ini mungkin ada juga menerbitkan sukuk retail ya, seri SR17 mungkin di bulan Agustus, lalu ada ST juga sukuk tabungan di bulan November. Jadi ada beberapa instrumen lagi on the pipeline. Jadi siap-siap saja para investor retail Oke. apabila memiliki dana lebih untuk berinvestasi. Baik, terakhir singkat saja Pak Singgi, ini dari sisi durasi nih Pak, mulai penerbitan untuk SBR 011, mungkin bisa memberi tambahan informasi kepada investor yang ingin berinvestasi, kemudian batasan waktunya sampai kapan Pak Singgi? Singkat saja Pak. Jadi untuk SBR ini, para pemirsa, kita bisa memesan ya hingga 16 Juni nanti penutupan penawaran ya. Nah di situ para investor segera saja ya untuk Ya, melakukan pemesanan karena ada proses SID yang harus oke. disiapkan ya. Jadi jangan mepet-mepet di waktu penutupan ya. Jadi karena itu kadang-kadang walaupun sekarang sudah elektronik semua melalui aplikasi ya oleh para medis, tapi Mhm. kadang-kadang masih memerlukan waktu tuh untuk proses SID-nya. Jadi jika ingin memesan segera saja, dan kita juga memiliki kuota ya, kurang lebih 5 triliunan di yang untuk SBR 011 ini. Nah, segera saja untuk melakukan pemesanan apabila para pemirsa IDX Channel memiliki dana yang Oke. tersedia untuk investasi. Baik Pak Singgi, sayang sekali waktu kita cukup terbatas. Semoga kita bahas bisa menjadi referensi ini, terutama untuk SBR 011. Kemudian kalau untuk mengetahui lebih lanjut, mungkin bisa menghubungi website dari Direktorat Surat Utang Negara DCPPR Kementerian Keuangan. Batasan waktu tadi sudah dijelaskan, kemudian juga keuntungan-keuntungan dan sekaligus profil resiko yang cukup minim. Pak Singgi, terima kasih. Sekali lagi sehat selalu Pak. Siap, terima kasih semua. Baik, terima kasih. Ada Bapak Singgih Gunarsa selaku Kasubdirektorat Analisis Keuangan dan Pasar Utang Negara, Direktorat Surat Utang Negara DCPPR Kementerian Keuangan.